Bogor, Sampurasun, kumaha damang? Berjumpa lagi nih di acara Ngaprak bareng Bang Obon. Nah pemirsa, kali ini Ngaprak bareng Bang Obon ada di wilayah Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor nih. Siapa di sini yang mau ketemu bareng Bang Obon sambil belajar beternak dan bertani di tanah yang subur Jonggol, Jawa Barat? Kita langsung ketemuan aja yuk, gaskeun! Wah, lihat nih pemirsa, Bang Obon udah semangat banget tuh buat ngajak kita untuk beternak dan bertani di area milik perkebunannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian, pemirsa BRTV. Kembali bersama saya Obon Tabroni dalam program Ngaprak. Hari ini kita berada di sebuah tempat di Jonggol. Kita akan banyak belajar, banyak melihat tentang bagaimana peternakan dari kambing. Ini bukan sembarang kambing, kambingnya besar sekali dan ini bukan kambing lokal. Kita lihat bagaimana nanti. Kemudian kita juga akan belajar bagaimana sih untuk beternak puyuh. Ini potensi ekonominya sangat luar biasa. Dan di sini juga kita akan lihat bagaimana proses penanaman jengkol. Jengkol itu luar biasa loh. Nilai ekonominya juga jangan anggap jengkol baunya, tapi nilai ekonominya dia bisa mengalahkan duren. Nah, kita belajar banyak tentang wirausaha, tentang banyak hal di sini di Jonggol. Yuk kita jalan. Nah pemirsa, di lokasi pertama ini Bang Obon mau melihat peternakan kambing miliknya nih. Tuh bisa dilihat banyak juga ya jenis kambing yang diternak. Nah, ini kita berada di kambing. Ini spesies ininya beda dari kambing biasa. Ini bukan kambing Jawa, bukan kambing kacang. Ini kambingnya kambing jauh nih dari Afrika. Namanya kambing bur. Lihat besar sekali tuh. Besar sekali. Ini indukan, ini pejantan. Nah, kambing bur saya coba kawinkan dengan kambing ini nih. Ini orang bilang PE, peranakan etawa. Bedanya kambing bur dan etawa, kalau etawa itu badannya kecil, tapi dia jangkung. Etawa. Kambing bur, dia itu pendek tuh. Pendek tapi dagingnya besar. Kita berharap nanti tingginya macam etawa, tapi dagingnya ini macam bur. Jadi kita silang-silang. Ini hasil silangnya. Hasil silangnya yang sudah punya anak mana ini nih. Hasil silangan tapi masih kecil. Nah, ini asli bur. Ini indukan bur juga. Nah, kalau yang hitam ini perkawinan antara bur dan etawa. Anaknya nih. Disebutnya itu burawa, bur etawa. Nah, ini nih. Tidak hanya daging dan susunya saja nih pemirsa, akan tetapi kotoran kambing yang ada di sini juga dapat dimanfaatkan menjadi salah satu pupuk untuk tanaman loh. Jadi kambing itu bukan hanya kita berharap dari anaknya, kemudian dari pembesaran segala macam. Ada nilai ekonomi lain nih. Nih. Ini kotoran kambing. Itu saya pakai untuk padi, untuk tanam-tanaman di sini, organik lah. Cuma jangan dari sini ambil langsung ke tanaman, itu pasti mati. Itu jangan, harus diproses dulu. Proses di fermentasi, kita cairan, M4 atau yang lain-lain sehingga nanti pupuk kotoran kambing itu hasilnya bisa sangat luar biasa. Untuk fermentasi butuh, kalau cairannya bagus segala macam, 1 bulan dia akan terurai. Akan terurai, dia menjadi tidak lagi bungkilan, tapi akan menjadi seperti tanah, hitam, baunya pun akan berbeda. Baunya akan berbeda kalau kita gunakan proses fermentasi. Ini hasil fermentasinya sini. Nah, ini hasil fermentasi. Dia dicampur, bukan hanya pupuk, tapi kita campur dengan bekas potongan hasil gergaji kayu. Ini bagus nih, itu subur. Ini yang kita pakai pupuk ini, salah satunya ini nih. Ini pohon duren dan beberapa pohon.
Saya gunakan pupuknya bukan dengan pestisida, tapi kita gunakan pupuk untuk pohon durian ini, kita gunakan hasil fermentasi, termasuk kopi. Ini kopi juga hasil fermentasi. Nah ini nih, kopi. Semua ini hasil pupuknya pakai fermentasi. Kopi fermentasi, semua fermentasi. Duren, semua tanaman yang ada di sini fermentasi. Saya lagi coba untuk sekarang ini kan petani terutama di daerah utara Bekasi, mereka masih menggunakan pupuk urea. Kita akan coba berpindah menjadi pupuk organik sehingga sawahnya juga bisa jadi lebih bagus, kemudian juga hasil panennya mudah-mudahan lebih bagus, dan tentu karena menggunakan pupuk organik dia akan menjadi lebih sehat. Nah, pemirsa BRTV, masih banyak banget nih keseruan-keseruan yang akan kita kupas hari ini bersama Bang Obon. Jika kita tadi sudah melihat peternakan kambing di segmen berikutnya, Bang Obon akan melihat peternakan burung puyuh miliknya nih pemirsa. Jadi, jangan kemana-mana dulu ya, tetap di program Ngaprak bareng Bang Obon. Pemirsa, balik lagi nih di Ngaprak bareng Bang Obon. Habis seru-seruan lihat peternakan dan menikmati perjalanan indahnya alam Jonggol sambil menyeruput kopi dan melihat pemandangan indah, Bang Obon mau tanya-tanya nih sama salah satu pengusaha muda yang dirinya berhasil sukses mengembangkan beberapa usaha peternakan dan pertanian. Mau tahu keseruannya? Yuk kita dengarkan obrolan seru bersama Bang Obon dan juga Arif. Setelah kita tadi lihat gimana peternakan domba, kemudian pohon jengkol dan yang lain-lain, sekarang kita ada di sisi lain Jonggol. Kita akan bincang-bincang dengan seorang anak muda yang sangat luar biasa. Latar belakangnya dulu, dia itu seorang pekerja. Dari satu pabrik kontrak ke pabrik lain, kemudian tidak ada tantangan lah, kemudian beralih menjadi seorang petani. Jarang sekali anak muda yang mau bermigrasi dari seorang pekerja menjadi seorang petani. Namanya Arif, kita panggil. Rip, ini Rip. Gimana sehat, Rip? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Rip, ente dulu kerja di mana? Terakhir saya di perusahaan minuman apa? Oh, dulu kerja di pabrik jadi buruh. Iya. Kemudian kenapa sih mau jadi petani, Rip? Ya karena waktu itu saya pikir apa sih ya, untuk di perusahaan kan saya masih kontrak. Iya, kontrak putus, nggak ada hubungan yang jelas. Saya umur juga saya udah ya di batas apa sih ya? Udah susah cari kerja tempat lain. Betul. Nah di sini ente ngapain aja, Rip? Ya bertani, ngurus ternak, puyuh. Iya. Tanaman apa aja yang ente tanam? Ya kalau untuk sekarang porang yang banyak. Terus ini porang semua ya? Iya betul. Terus ini ada pohon jengkol juga nih? Ada. Ini berapa lama usia pohon jengkol? Masuk 2 tahun. 2 tahun? Ada udah 2 meter ya? Lebih. Jadi pohon jengkolnya 2 tahun udah 2 meter. Kenapa nggak nanam durian, Rip? Ya kalau nanam durian saya pernah nanam di pinggiran sana. Apa sih? Mati. Susah. Dia ya. harus banyak air. Betul. Nah, berapa tahun jengkol bisa diambil hasilnya? Ya kurang lebih kalau perawatannya bagus di usia 4 tahun sampai 5 tahun. 5 tahun udah berbuah. Jengkol itu tanaman yang sekarang itu harganya itu udah 70.000, Rip. Dan saya pernah jengkol itu satu pohon dia bisa 7 kintal kalau ngurusnya bener. Nah, selain pohonan ngapain aja, Rip? Ya ini kita puyuh. Oh, puyuh. Ternak puyuh, Iya. terus puyuh. Iya. Sehariannya gitu ngantar telur. Nah punya puyuh berapa? Kalau yang awal beternak. Sekarang ada berapa puyuh?
kurang lebih 1.700-an. Jadi punya puyuh 1.700 puyuh. Satu hari dapatnya berapa puyuh 1.700? Bapak ininya, telurnya? Telurnya kalau lagi bagus 16 kilo bisa 17 kilo, tapi kalau lagi kondisi cuacanya buruk. Oh, puyuh itu pengaruh sama cuaca ya? Betul. Anggaplah 15 kilo dah rata-rata ya, 15 sampai 15 kilo lah. 1 kilonya berapa, Rip? 1 kilonya untuk sekarang 30 ribuan lah. 30 ribu. Kandang. Berarti kalau 10 kilo 300, kalau 5 kilo itu 450 ribu. Betul. Nanti kita akan lihat gimana proses puyuh dari mulai apa? Netesin ya? Netesin. Berapa lama puyuh itu telurnya apa namanya masa produktivitas? Kalau perawatannya bagus, nggak kena stres atau virus dan lain-lain, sekitar 16 bulan lah. 16 bulan. Setelah itu puyuhnya bisa bisa dijual lagi? Jual daging karkas bisa. Jadi puyuh itu kita bisa jual yang udah apkir? Apkir, betul. Berapa satunya? Kalau kita dari kandang, kalau untuk harga partai biasanya di angka 3 ribuan sih. Oh, 3 ribuan. Cuman kalau kita kita olah jadi kuliner, misal puyuh ungkep atau karkas ya bisa 7.000 atau 6 ribuan lah. Iya. Nah, Rip, gimana pesan buat anak muda yang sekarang ini belum bisa cari kerja, kemudian atau yang sudah kerja, gimana? Rip punya pengalaman, Rip? Kalau untuk kerja seperti saya, buat anak muda, kalau pesan dari saya jangan gengsi maupun apapun pekerjaannya. Yang penting kita kerjaan halal, nggak nyuri. Iya. Meskipun kerjaan jadi kotor. kesempatan kerja banyak, cuma tinggal kita jangan gengsi, jangan takut capek. Alam Indonesia itu luar biasa subur, tinggal kemauan kita apakah kita mau atau enggak. Nah, sekarang kita lihat ini ikan sama burung puyuhnya. Ya. Seperti yang sudah disampaikan di awal tadi nih pemirsa, kali ini Bang Obon akan melihat tanaman tani miliknya dan juga peternakannya. Tapi nih pemirsa, sayang banget kita hanya bisa melihat puyuh-puyuh itu dari luar aja nih. Sebab apabila kita ikut masuk ke dalam kandang, hal tersebut bisa menyebabkan puyuh-puyuh terganggu dan rentan stres. Wah, lihat tuh pemirsa, banyak banget ya puyuh-puyuh di sini. Selain daging, telur puyuh juga dapat dijual ke beberapa pasar di sekitar loh. Pemirsa setia BRTV, habis ini jangan kemana-mana dulu ya, karena kita mau lihat tanaman porang yang menjadi nilai ekonomis mahal di kalangan petani loh. Tetap di program Ngaprak bareng Bang Obon. Kandang puyuhnya. Ya, boleh. Nah, ini kandang puyuhnya Arif. Kita nggak bisa masuk, terutama saya nggak boleh masuk. Karena kalau masuk nanti bawa apa, Arif? Virus. Nah, iya, takutnya saya flu, bawa virus, dia sensitif banget. Dia bisa mati. Terus itu ada suara musik buat apa, Arif? Itu itu gunanya buat ngindarin stres, karena saya belajar dari ternak yang sedikit. Suara bising karena petir, drop turun. Jadi sengaja dikasih musik terus supaya terbiasa dengan kebisingan. Dia nggak stres. Lagu-lagunya, lagu-lagu dangdut, lagu ini. Nah, ini kandangnya ukurannya berapa? 4 lebar, panjang 14 meter. Jadi 4 ke sini 14 meter. Isinya kalau full berapa ribu? Kalau full ini bisa nyampe 2.600 2.700 kalau full isi semua. Jadi kalau full semua ini bisa puyuh 2.600-an puyuh dengan ukuran 4 kali 14 meter, cukup untuk 2.500-an puyuh. Sayangnya nggak boleh masuk ke dalam tuh, nggak boleh lihat-lihat puyuh. Biosecurity soalnya. Iya, biosecurity katanya nggak boleh. Kita nongkrong aja.
Berada di lahan ratusan hektar, jenis tanaman porang mulai dikembangkan di wilayah Bogor, Jawa Barat. Porang adalah tanaman penghasil umbi yang dapat dimakan. Bernama Latin Amorphopalus moele, porang merupakan tanaman jenis herbal yang bisa tumbuh hingga setinggi 1,5 meter. Karena masih sekerabat dan mirip penampilan dan manfaatnya dengan suwek dan walur, iles-iles atau porang seringkali dirancukan dengan kedua tanaman tersebut. Ya, tadi kita udah ke gubuk, udah lihat dari peternakan. Sekarang kita lihat tempat biasa Arif tinggal sendirian loh. Dia tinggal sendirian di rumah sekitar itu nggak ada, jauh mungkin 1 kilo baru ketemu rumah. Dia emang berani. Ini tempat ininya Arif. Ya, pemirsa, kita sudah lihat bagaimana proses penanaman pohon. Kemudian tadi sempat ngobrol-ngobrol santai dengan Bang Arif, sosok yang sangat inspiratif. Dan kita sudah lihat tempat puyuh dan yang lain-lain. Buat pemirsa sekalian, saksikan terus Ngaprak bersama Bang Obon. Kita akan explore, kita akan lihat situasi yang tidak jauh dari Bekasi. Banyak hal penting yang bisa kita pelajari bersama. Pemirsa, gimana keseruan kita hari ini? Seru kan? Nah, bagi pemirsa di rumah yang tadi udah lihat keseruan Bang Obon melihat berbagai peternakan dan pertanian miliknya, bisa jadi contoh pemirsa di rumah juga ya yang mau menekuni bisnis usaha seperti Bang Obon. Nah, sayang banget nih pemirsa, saat ini kita sudah ada di penghujung akhir acara. Eits, tapi nggak usah khawatir nih pemirsa, karena di episode-episode berikutnya masih banyak keseruan-keseruan yang akan dihadirkan bersama Bang Obon. Jadi, sampai bertemu di episode selanjutnya ya.